Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah pangkalan militer asing terbanyak di dunia. Pada tahun 2023, World Population Review mencatat bahwa negeri Paman Sam punya 750 pangkalan militer yang tersebar di 80 negara di seluruh dunia. Amerika pun begitu banyak pangkalan militer di luar negeri karena mereka menjadi pasukan penjaga perdamaian global usai Perang Dunia Kedua. Apakah penempatan pangkalan militer asing oleh Amerika dan negara-negara barat di berbagai negara bentuk baru dari imperialisme atau penjajahan modern? Bagaimana dampak dari keberadaan pangkalan militer asing terhadap kedaulatan dan stabilitas negara-negara tuan rumah seperti Filipina atau negara-negara di Asia Tenggara? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hasbi Aswar dari Geopolitical Institute. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Terkait penempatan pangkalan militer asing oleh Amerika Serikat dan negara-negara barat seperti Inggris, Perancis, dan Rusia di berbagai negara, menurut Anda apakah bentuk baru dari imperialisme atau penjajahan modern, Bung? Ya, yang pertama bahwa ini pasti adalah bagian dari hasil kerjasama ya antara kedua negara ya. Gitu. Jadi ketika sebuah negara itu menempatkan pangkalan militernya atau militernya di negara tertentu pasti atas kesepakatan, pasti atas persetujuan antara kedua belah pihak. Kalau dalam bahasa umumnya biasanya ada kesamaan kepentingan gitu antara satu negara dengan negara yang lain. Seperti misalnya keberadaan eh, pasukan militer atau pangkalan militer Amerika Serikat di Australia di Darwin kan, gitu. Itu kan adalah bagian dari upaya Amerika bersama sekutunya tentunya Australia misalnya untuk menghadapi agresivitas China di Laut Cina Selatan. Misalnya. Gitu. Kemudian Arab Saudi juga pernah memberikan pangkalan militernya ke Amerika Serikat tahun 1990-an pada saat Perang Teluk. Nah, ini adalah bagian dari kerjasama antara Amerika dan Saudi untuk menahan ekspansi dari Irak waktu itu di era Saddam Hussein pada saat melakukan invasi terhadap Kuwait. Gitu. Jadi ini adalah bagian dari bagian dari aktivitas atau dinamika politik ya, Manggi ya. Dan pasti ketika sebuah negara memilih untuk menempatkan pangkalan militernya di negara lain, pasti dia punya kepentingan yang ingin dipertahankan atau ingin dijaga. Dan pasti juga negara yang menjadi tempat untuk menempatkan pangkalan militer negara lain itu juga pasti punya kepentingan yang sama. Gitu. Nah, tapi bisa menempatkan itu pastinya bukan negara-negara yang kecil ya. Itu pasti negara-negara yang punya kota militer yang eh, yang bisa menjangkau di luar wilayahnya sendiri. Nah, makanya kalau tadi Bung Anggi membacakan berita ya wajar ketika Amerika Serikat yang mampu melakukan itu. Dan saya kira hanya Amerika Serikat ya yang paling banyak. Kalau Rusia itu ya yang selalu kita dengar ya cuma di Suriah kan. Kemudian Cina juga kalau tidak salah di Zimbabwe ya kalau tidak salah. Sangat kecil gitu presentasinya dibanding dengan Amerika Serikat yang tadi sudah dibacakan 150 negara. Kalau kalau kita tadi menjawab pertanyaan Bung Anggi, apakah ini bagian dari imperialisme atau kolonialisme gaya baru? Ya, saya kira ketika Amerika Serikat ya khususnya ketika menempatkan pangkalan militernya ke negara tertentu, maka itu berarti bahwa ada hubungan yang asimetris sebenarnya, ada hubungan yang tidak seimbang antara negara tersebut dengan Amerika. Mereka butuh dukungan keamanan, mereka butuh dukungan militer Amerika Serikat untuk kepentingan negara tersebut misalnya. Gitu. Nah, kalau ada hubungan yang tidak simetris, yang tidak imbang, maka secara otomatis pasti kepentingan Amerika yang lebih dominan, gitu. Atau pengaruh Amerika yang lebih dominan terhadap negara itu dibanding kepentingan negara tersebut, gitu. Nah, kita tidak perlu bicara mengenai militer secara spesifik ya. Kita bicara mengenai hubungan Amerika misalnya dengan negara-negara Muslim secara umum saja, yang di mana negara Muslim banyak bergantung pada Amerika dalam banyak hal. Itu saja membuat negara-negara Muslim itu menjadi tidak independen dalam kebijakan luar negerinya. Dan saya kira kita sudah banyak bicara
Dan saya kira pembicara lain juga sudah banyak bicara tentang bagaimana apa yang membuat negara-negara Muslim tidak bisa bersikap tegas dalam isu genosida Zionis di Gaza, kan? Ya itu kan karena ada hubungan asimetris sebenarnya antara Amerika Serikat dan negara-negara Muslim, di mana Amerika lebih punya kekuatan terhadap negara Muslim daripada sebaliknya. Dan kalau dalam bahasa lain ya saya kira itu adalah bagian dari apa kolonialisme ya, neokolonialisme atau neoimperialisme yang terjadi terhadap negara Muslim. Nah, saya kira itu, Bung Anggi ya. Jadi ya salah satu indikator memang saya kira adalah militer ya. Ketika sebuah negara itu tergantung pada militer negara lain, maka itu sedikit banyaknya akan mempengaruhi independensi dari politik negara tersebut. Bukan hanya itu bahkan, ketika sebuah negara sudah bergantung memberikan wilayahnya untuk kota militer negara lain, maka sebenarnya itu membuat apa negara itu menjadi sangat rentan, Bung Anggi ya, menjadi sangat rentan menurut saya. Karena ya kita tidak tahu yang masuk itu adalah militer biasa atau yang masuk itu adalah para kerja atau intelijen-intelijen yang bisa menerobos atau bisa mencuri data-data resmi negara. Nah, saya kira independensi akan terancam ya. Jadi saya kira saya sepakat dan saya setuju kalau memang ya ini bisa dianggap sebagai jalan untuk neo-imperialisme atau neokolonialisme. Kemudian bagaimana dampak dari keberadaan pangkalan militer asing terhadap kedaulatan serta stabilitas negara-negara berkembang ini, Bung? Yang jelas keberadaan militer asing itu ya bisa bisa jadi alat politik mungkin terhadap negara di mana militer itu ada gitu ya, seperti tadi Amerika Serikat ketika berada di Saudi, Amerika Serikat ketika berada di Suriah bahkan ya, nah Amerika Serikat ketika berada di apa ketika berada di Asia Tenggara seperti Filipina misalnya, di Singapura misalnya, termasuk juga tentara-tentara Amerika, termasuk juga fasilitas-fasilitas bahkan teknologi-teknologi perang Amerika, senjata-senjata Amerika Serikat. Itu ketika sebuah negara bergantung kepada Amerika dalam konteks itu, dalam konteks militer, maka itu akan membuat negara itu menjadi tidak independen. Gitu. Nah, saya kira Indonesia, saya kira kita bisa melihat ya, mana selama ini sikap politik luar negeri Amerika Serikat. Gitu. Khususnya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan Amerika Serikat. Kita kembali lagi misalnya bahas tentang Israel kan. Indonesia jelas saya kira tidak akan mungkin dengan kondisi yang ada saat ini yang banyak bergantung kepada Amerika, Indonesia tidak akan mungkin mau bersikap tegas terhadap Israel ya. Karena saya kira faktor Amerika juga pasti akan masuk di situ gitu. Ketika Indonesia bersikap tegas, pasti Amerika akan mengambil sikap terhadap Indonesia. Nah, pertanyaannya apakah Indonesia mau mengorbankan hubungannya dengan Amerika dengan cara bersikap tegas terhadap Israel? Nah, saya kira untuk saat ini belum ada kemampuan. Ya. Bahkan rezim sebelumnya, rezim Jokowi, termasuk juga rezim yang ada sekarang. Gitu. Karena sebenarnya ya rezim yang ada sekarang juga kurang lebih orang-orang yang ada di dalamnya itu kurang lebih sama dengan orang-orang yang ada di rezim sebelumnya kan. Presiden Prabowo kan juga sebelumnya adalah Menteri Pertahanan di era Jokowi gitu. Jadi saya melihat masih belum ada perubahan ya. Walaupun secara retorika ya retorika Indonesia itu tetap keras dalam isu Palestina gitu dan tegas mendukung Palestina saya kira. Hanya saja dalam aspek yang lebih luas, lebih efektif, saya kira secara politik Indonesia tidak berani. Kenapa? Karena ada variabel Amerika Serikat di situ. Gitu. Nah, independensi politik menjadi apa? Menjadi lemah, Bung Anggi. Sebenarnya bukan hanya militer ya. Ketika sebuah negara itu memberikan ruang bagi kedutaan besar negara-negara besar untuk membangun atau untuk berada di negaranya, maka kedutaan besar itu kan sebenarnya salah satu fungsinya adalah fungsi intelijen, Bung Anggi ya. Fungsi untuk mengumpulkan data-data penting di sebuah negara. Kalau Bung baca misalnya bagaimana peristiwa G30S, ya, gerakan 30 September
Partai Komunis Indonesia itu kan sejarawan yang memotret itu banyak mengungkap bagaimana misalnya kedubes kantor-kantor kedubes seperti Inggris, Amerika Serikat itu bahkan ikut terlibat dalam memfasilitasi, membackup data-data orang-orang yang terduga komunis gitu terhadap militer Indonesia, kurang lebih begitulah kira-kira. Gitu. Jadi apa? Ya semua unsur-unsur asing, apalagi unsur-unsur negara-negara imperialis, negara-negara barat, negara-negara besar, itu ketika berada di sebuah negara, maka itu sebenarnya rentan untuk dieksploitasi, dijadikan sebagai alat penekan sebuah negara kepada negara yang lain. Lantas, apakah kehadiran pangkalan militer ini hanya untuk kepentingan perdamaian global atau sebetulnya untuk menjaga hegemoni Amerika di kawasan strategis, Bung? Ya, saya kira pasti hegemoni ya, saya kira ya. Amerika tidak mungkin lah. Dalam politik itu tidak istilah makan siang gratis ya. No freelance ya, Bung Anggi ya. Jadi tidak mungkin Amerika itu akan menghabiskan banyak dana, ya, jutaan dolar misalnya hanya untuk misi kemanusiaan. Saya kira karakter politik Amerika tidak pernah seperti itu, Bung Anggi ya. Karakter politik Amerika itu adalah ketika ada misi-misi politik yang mereka lakukan, pasti mereka menginginkan sesuatu hal yang lebih besar di situ. Gitu. Nah itulah mengapa selama ini kalau kita lihat eh, perilaku politik Amerika itu kan kadang-kadang ada yang mengatakan standar ganda ya. Misalnya kalau dalam isu Afghanistan dan Irak, Amerika sangat menggebu-gebu untuk melakukan intervensi militer kan, dengan alasan HAM, demokrasi dan sebagainya. Tapi ketika di wilayah-wilayah yang lain, seperti di Rohingya, Myanmar misalnya, atau pelanggaran-pelanggaran HAM terhadap Muslim di wilayah lain misalnya, itu malah tidak melakukan tindakan apapun gitu. Atau tidak melakukan tindakan yang berarti. Kalau di Myanmar ya cuman melakukan pencekalan, penghentian, embargo gitu. Dan tapi ya pelanggaran HAM terus menerus terjadi, utamanya kepada Rohingya. Itu artinya, nah kenapa Amerika tidak melakukan itu? Artinya kepentingan politiknya Amerika tidak sebesar ketika bicara mengenai Irak dan Afghanistan. Gitu. Jadi kalkulasi-kalkulasi yang Amerika lakukan ketika ini melakukan politik luar negerinya, walaupun itu dengan bahasa perdamaian, si perdamaian, saya kira pasti di situ ada kepentingan-kepentingan politik yang menurut Amerika lebih besar yang mereka ingin dapatkan. Bukan? Jadi saya kira itu memang hal yang sudah menjadi pakem ya dalam politik luar negeri Amerika Serikat. Itu. Dan menurut Anda, Bung Hasbi, apa yang mendasari keputusan negara-negara tuan rumah untuk membuka pangkalan militer negara asing di wilayah mereka? Apa mereka terjebak oleh pengaruh politik atau tekanan kekuatan besar, Bung? Iya, kalau dalam bahasa formalnya ya, bahasa mereka adalah kepentingan biasanya, kepentingan bersama biasanya kan. Seperti pada saat Irak menyerang Kuwait, Saudi itu akhirnya menerima permintaan Amerika untuk menempatkan militer Amerika di Saudi. Bahasanya Saudi adalah ya ini untuk menahan ekspansi Irak di Timur Tengah untuk stabilitas misalnya. Itu bahasa mereka. Cuman sebenarnya Bung Anggi begini, kalau kita melihat hubungan antara negara-negara besar seperti Amerika dengan negara-negara berkembang ya seperti negara Arab, itu kan hubungan mereka asimetris Bung Anggi. Timur Tengah itu lebih bergantung pada Barat sebenarnya daripada sebaliknya ya, dari banyak hal seperti militer lah, ekonomi, teknologi dan macam-macam gitu Bung Anggi. Sehingga kalau menurut saya kecenderungannya itu pasti ketika misalnya pangkalan militer di negara ditempatkan ke negara lain, itu biasanya negara-negara lain itu tidak punya pilihan banyak. Seperti Saudi ketika diminta oleh Amerika Serikat untuk menempatkan pangkalan militer Amerika di Saudi, Saudi tidak punya pilihan banyak, Bung Anggi, karena Saudi sudah terlanjur tergantung kepada Amerika Serikat. Jadi apa motif sebuah negara ketika mengizinkan negara lain untuk menempatkan pangkalan militernya? Saya kira motifnya adalah ya karena mereka sudah ketergantungan, sehingga mereka tidak punya pilihan lain kecuali memberikan ruang kepada negara-negara besar seperti Amerika misalnya, Rusia atau Cina lah misalnya ya. Tapi yang paling dominan adalah Amerika ya, untuk menempatkan militer di negara tertentu. Kenapa? Karena mereka sudah dibuat tergantung sama negara besar. Jadi mereka tidak punya pilihan-pilihan banyak untuk menolak. Kalau Anda menolak, ya gampang. Kita putuskan hubungan. Misalnya, saya tidak akan mengirimkan suku cadang militer, saya tidak akan bekerja sama dengan Anda, saya tidak akan jual beli pesawat dengan Anda, saya tidak akan beli senjata dengan Anda. Masalahnya,
Kalau sebuah negara sudah ketergantungan, ya susah, nggak banyak pilihan lagi, Bung Anggi. Nah, gitu kira-kira. Jadi saya kira itu motifnya ya, karena sudah ketergantungan sehingga independensi menjadi terlepas, sehingga kebanyakan dari mereka hanya menjadi pelayan terhadap kepentingan negara-negara besar. Ketika negara besar minta apa, ya dikasih. Kalau nggak dikasih, ya bisa diembargo misalnya, atau malah bisa merugikan negara-negara itu sendiri. Nah gitu, Bu Anggi. Dan terakhir Bung Hasbi, menurut Anda apakah keberadaan pangkalan militer asing serta pengaruhnya di dunia muslim harus ditutup, Bung? Oh pasti, Bu Anggi. Saya kira bukan hanya harus ya, wajib kalau bisa segera. Karena selama ini kan kita bisa melihat bagaimana track record dari negara-negara besar terhadap negara-negara muslim. Mereka lah yang menjadi akar masalah gitu, ya, dari semua persoalan yang terjadi di dunia Islam saat ini. Mereka yang memecah belah dunia Islam, mereka yang membuat dunia Islam itu ketergantungan terhadap Barat, kemudian membuat dunia Islam itu akhirnya eh, tidak bisa lepas gitu ya. Banyak mendukung upaya-upaya kudeta, banyak melakukan dukungan terhadap banyak melakukan dukungan terhadap konflik-konflik sektarian gitu kan. Mereka banyak terlibat di sana. Terlibat melakukan intervensi kepada negara muslim, Irak, Afghanistan, Yaman, Suriah misalnya. Jadi ya kalau kita melihat gelagat negara-negara besar, negara-negara barat, ya harusnya kita tahu bahwa mereka ini orang jahat. Kalau mereka orang jahat, walaupun mungkin mereka itu hanya menjahati muslim yang lain, ya, tidak menjahati negara kita secara langsung, tapi kita harus paham bahwa dengan karakter mereka seperti itu, bisa jadi satu waktu mereka juga akan berbuat jahat kepada kita. Gitu. Saya kira ya itu hanya masalah waktu aja. Nah kalau kita tahu dengan karakter mereka ya seharusnya dihentikan. Itu dihentikan. Saya kira itu, Bung Anggi ya. Baik, jazakallah Bung Hasbi untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Jadi memang di mana-mana itu tidak ada makan siang gratis gitu ya, Bung. Jadi liciknya pangkalan militer seperti Amerika menebar di mana-mana itu memang ada maksud dan tujuan tertentu karena tadi sudah disampaikan. Demikian pemirsa Lava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.